Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masayu Siti Fatimah dengan NIM 221210030. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Vivi Sahfitri MKom selaku dosen mata kuliah Etika Profesi yang telah memberikan tugas pada kali ini. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai komunikasi dalam dunia kerja profesional. Sebelum memasuki materi, di sini saya akan memberikan gambaran mengenai beberapa topik yang akan saya bahas. Yang pertama adalah konsep komunikasi, yang kedua adalah komponen, yang ketiga adalah contoh, yang keempat adalah etika, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah konsep dalam komunikasi. Sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih jelas, kita harus tahu dulu nih, apa itu komunikasi. Komunikasi sendiri merupakan sebuah keterampilan fundamental dalam dunia kerja yang mempengaruhi hampir semua aspek interaksi profesional, baik itu menyampaikan ide, berdiskusi dalam tim, atau berinteraksi dengan klien. Kemampuan komunikasi yang baik menjadi landasan untuk menjaga hubungan kerja yang positif dan produktif. Selanjutnya, di sini ada 4 komponen penting dalam komunikasi. Yang pertama adalah kejelasan dalam komunikasi, yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, yang ketiga adalah empati, yang keempat adalah penggunaan komunikasi verbal dan nonverbal. Komponen pertama adalah kejelasan dalam komunikasi. Kejelasan di sini yang dimaksud adalah komunikasi yang efektif dimulai dengan kejelasan. Pesan yang disampaikan harus langsung, secara sederhana, terstruktur, dan dengan baik agar dapat dipahami dengan mudah oleh penerima. Hal ini mengurangi kemungkinan kesalahpahaman atau interpretasi yang salah. Contohnya, saat memberikan instruksi proyek, manajer harus memastikan bahwa setiap anggota tim memahami tugas mereka dengan jelas dan spesifik. Yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif di sini berarti fokus sepenuhnya pada lawan bicara, memahami makna yang ada di balik kata-kata mereka, dan memberikan umpan balik yang sesuai. Hal ini melibatkan kemampuan untuk mendengar tidak hanya kata-kata, tetapi juga emosi dan maksud di balik komunikasi tersebut. Contohnya saja, ketika seorang kolega menyampaikan masalah, mendengarkan dengan cermat, membantu memahami permasalahan secara menyeluruh sebelum menawarkan solusi. Selanjutnya adalah empati dalam berkomunikasi. Maksudnya empati di sini adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain, yang mana kita merasakan apa yang mereka rasakan. Dalam konteks komunikasi sendiri, empati berarti memahami perspektif lawan bicara dan merespon dengan cara menunjukkan kepedulian dan pengertiannya. Contohnya, saat menghadapi situasi konflik, seorang pemimpin yang berkomunikasi dengan empati dapat meredakan ketegangan dan menjaga hubungan profesional tetap harmonis. Komponen terakhir adalah penggunaan komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal di sini mencakup semua bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Dan juga keefektifan komunikasi verbal itu ditentukan oleh kejelasan, struktur, dan intonasi yang tepat. Selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Yang dimaksud di sini adalah bahasa tubuh, ekspresi mata, kontak mata, dan postur memainkan peran penting dalam memperkuat atau mengubah makna dari pesan yang disampaikan secara verbal. Nonverbal seringkali menyampaikan emosi atau sikap yang tidak tersampaikan lewat kata-kata penerapan di dunia kerja. Contohnya saja, saat memberikan presentasi, komunikasi nonverbal seperti kontak mata dan postur tubuh yang terbuka dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan terhadap isi presentasi tersebut. Selanjutnya adalah contoh komunikasi yang baik. Di sini saya memberikan 2 contoh nih, dan situasinya seperti seorang manajer memberikan umpan balik kepada timnya setelah menyelesaikan proyek besar. Maka tindakan yang harus dilakukan adalah manajer memulai pertemuan dengan memberikan pujian atas keberhasilan proyek dan kontribusi masing-masing anggota. Setelah itu, ia memberikan umpan balik yang konstruktif tentang area yang bisa ditingkatkan dengan saran praktis yang spesifik. Di sini, manajer mendengarkan tanggapan dari anggota tim dengan aktif, memberikan ruangan bagi mereka untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan klarifikasi bila perlu. Maka dampak dari tindakan tersebut, anggota tim merasa dihargai atas kerja keras mereka, memahami area yang perlu diperbaiki, dan merasa didukung untuk berkembang. Ini meningkatkan semangat dan motivasi tim. Contoh yang kedua, situasinya contohnya saja, seorang karyawan perlu menjelaskan masalah teknis pada klien yang tidak memiliki latar belakang teknis. Tindakan yang harus dilakukan karyawan adalah karyawan menjelaskan masalah tersebut dengan bahasa yang sederhana, analogi, dan mudah dipahami oleh klien. Ini juga
Contohnya seperti ia juga mendengarkan kekhawatiran klien dengan empati dan menawarkan solusi. Sehingga dampak yang dirasakan oleh klien tersebut adalah merasa dipahami dan dihormati. Komunikasi yang jelas dan responsif seperti ini meningkatkan kepercayaan dan hubungan kerja yang baik dengan klien. Contoh komunikasi yang buruk, contohnya saja seorang karyawan mengabaikan email penting dari rekan kerjanya yang membutuhkan jawaban cepat terkait tugas proyek. Tindakannya adalah karyawan tersebut tidak memberikan emailnya dengan cukup sering sehingga terlambat merespon. Sehingga dampak yang dirasakan adalah proyeknya tertunda, rekan kerjanya merasa diabaikan, dan hubungan antar tim menjadi terganggu karena kurangnya komunikasi yang jelas dan tepat waktu. Contoh yang kedua, seorang supervisor memberikan kritik tajam kepada seorang karyawan di depan timnya. Tindakannya supervisor mengungkapkan ketidakpuasannya dengan nada keras dan kasar, sehingga dampak yang dirasakan adalah karyawan tersebut merasa dipermalukan, kehilangan motivasi, dan memulai tidak nyaman di tempat kerja. Ini merusak kepercayaan dan hubungan profesional antara supervisor dan karyawan. Etika dalam komunikasi lisan itu contohnya menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati pandangan orang lain. Yang kedua adalah hindari bicara dengan nada yang merendah atau kasar. Dan yang selanjutnya adalah etika dalam komunikasi tertulis. Etika dalam komunikasi tertulis contohnya seperti pastikan email dan laporan disusun dengan baik, tidak terburu-buru dan bebas dari kesalahan. Selanjutnya adalah jangan lupa menyertakan salam yang tepat dan tetap profesional dalam setiap korespondensi. Kesimpulannya teman-teman, komunikasi yang efektif adalah dasar dari hubungan kerja yang sukses dengan terus mengasah kemampuan komunikasi, baik dari sisi kejelasan, mendengarkan secara aktif, hingga menjaga etika setiap hal profesional itu dapat meningkatkan produktivitas dan menjaga suasana yang harmonis. So, mari kita jadikan komunikasi yang baik sebagai fondasi kesuksesan karir kita. Terima kasih.